Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardo. Pemirsa TVRI Kaltim yang berbahagia, senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali tentunya dalam program TVRI Kaltim Cahaya Ramadan. Dan kita sekarang ini telah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan kita bergabung di tema pentingnya membaca ayat suci Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, pemirsa, kita akan mengantarkan Ustadz Paryadi SPDI untuk melantunkan ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 184 hingga 186. Pemirsa, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Ya, pemirsa yang beriman dan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi telah kita saksikan dan kita dengarkan alunan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184 hingga 186 yang dibacakan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Ahmad Paryadi SPDI. Dan untuk penjelasannya dan pembahasannya kita langsung saja sapa Ustadz Paryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin mau membuka maskernya boleh. Ya, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. sehat walafiat ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat ya. Dan Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sangat merdu mengumandangkan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184 hingga 186 ya Pak Ustadz ya. Ya, Pak Ustadz berkenan untuk memaparkan atau menjelaskan bahwa hari ini tema kita juga berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, jadi Pak Ustadz boleh menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita mungkin nanti ada berbincang-bincang ya Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahran mubaraka. Kutiba fihi siyam wa unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin huda wal furqan. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menemui bulan yang penuh barakah, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amal ibadah kita di bulan yang penuh barakah ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak daripada saudara kita yang sesama umat Islam, bahkan keluarga kita yang sudah mendahului berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga mereka mendapat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, orang yang mengikut beliau sampai akhir zaman. Baik, tema kali ini adalah kita membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Berbicara tentang membaca Al-Quran berartilah termasuk daripada sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Banyak sunnah-sunnah Nabi yang dianjurkan di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, membaca tasbih, dan termasuk juga adalah beriktikaf pada ini masjid. Dan di antara keutamaan orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah, yang pertama adalah pahalanya berlipat ganda. Kalau di luar Ramadan satu huruf kita membaca, maka dibalas 1 sampai 10. Tapi kalau dalam bulan Ramadan satu huruf bisa sampai 70, 700, bahkan berlipat-lipat kali ganda. Inilah keutamaan di bulan Ramadan. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Jikalau mengetahui umatku tentang pahala Ramadan, niscaya mereka akan bercita-cita bahwanya 1 tahun penuh adalah Ramadan. Li'annal hasanata fihi mujtami'atun, karena bahwasanya segala kebaikan di bulan Ramadan adalah lipat gandakan. Wa ta'atu maqbulatun, dan segala ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watu mustajabatun, dan segala doa diijabah Allah Subhanahu wa taala. Wal dzunuba maghfiratun, dan segala dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu mushtaqatun lahum, dan surga selalu merindukan bagi mereka. Yang kedua adalah keutamaan daripada membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah terhindar daripada godaan syaitan. Ini adalah salah satu fadilat yang luar biasa. Di antaranya adalah yang dianjurkan ketika kita masuk ke dalam rumah, maka disunnahkan untuk memberi salam kalau ada orangnya. Kalau tidak ada orangnya, maka disunnahkan lagi adalah kita membaca Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Begitu masuk, kita membaca suratul Ikhlas 3 kali. Dan setelah itu adalah membaca ayatul kursi 1 kali. Siapa yang masuk rumah memberi salam dan membaca suratul Ikhlas 3 kali, maka adalah seisi rumah akan diberikan rezeki yang banyak. Dan apa hikmahnya membaca ayatul kursi ketika masuk rumah adalah
agar syaitan-syaitan yang tadinya kita datang dari luar dan masuk, dia akan tidak ikut masuk ke dalam rumah. Itu di antara fadilat orang yang membaca ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah mendapat syafaat di akhirat kelak. Baginda Rasulullah SAW telah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kamu akan Al-Quran, karena bahwasanya Al-Quran itu nantinya akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat pertolongan bagi orang yang membacanya. Nanti siapa saja di akhirat orang yang suka membaca Al-Quran, nanti Qurannya sendiri yang datang, itulah orangnya yang membaca aku, maksudnya Al-Quran, maka dia akan menolong dan kita alhamdulillah akan diselamatkan ya dengan berkat Al-Quran. Yang keempat adalah memberikan ketenangan hati. Orang yang suka membaca Al-Quran, hatinya akan tenang, damai dan bahagia. Ada suatu cerita, seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, berikan saya amalan untuk menenangkan hati dan pikiran. Dalam beberapa hari ini pikiranku kusut, hatiku gelisah, tidur tidak enak, dan makan pun tidak enak." Lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Kalau itu penyakit yang menimpamu, maka bawalah salah satu 3 tempat berikut ini. Yang pertama adalah ke tempat orang yang membaca Al-Quran. Di sana engkau duduk mendengarkan bacaan Al-Quran atau kamu sendiri yang membacanya. Yang kedua adalah menghadiri majelis ilmu agama yang untuk mengingatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, carilah waktu, tempat yang sunyi untuk menyendiri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di waktu sepertiga malam. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperkenankan hati kita agar hati kita tenang dan kembali damai. Mendengar nasihat tersebut, laki-laki tersebut pulang ke rumah dan segera mengambil air wudu dan mengambil Al-Quran. Setelah membaca dengan khusyuk, maka berubahlah hatinya dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Nah, itulah di antara fadilat orang yang membaca Al-Quran adalah hatinya selalu damai, bahagia. Ini di antara fadilat orang yang membaca Al-Quran. Yang kelima adalah rumah menjadi bercahaya. Maksud di sini adalah cahaya itu hidayah. Maka rumah yang selalu dibacakan Al-Quran, rumah itu menjadi penenang bagi penghuni rumah tersebut. Maka walaupun dia hidup sederhana, andai kata satu hari dia makan cuma 1 kali, tapi di rumah itu anak, istri, keluarganya diterapkan untuk membaca Al-Quran, maka rumahnya adalah menjadi surga, menjadi taman surga baginya, penuh dengan kedamaian. Tapi sebaliknya, apabila ada dalam suatu rumah tidak dibacakan ayat Al-Quran, tasbih, zikir, istighfar, maka rumah tersebut panas. Artinya tidak ada aura ketenangan dalam rumah tersebut karena Al-Quran tidak dibacakan. Yang keenam adalah amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen kita dicintai, diridhai, syaratnya adalah membaca Al-Quran. Imam Malik mengatakan,
amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Qur'an. Sekalipun orang yang membaca Al-Qur'an tersebut tidak tahu artinya dan isi kandungannya, maka itulah amalan yang terbaik. Apalagi kalau kita membaca adalah dengan tahu artinya, maknanya, isi kandungannya, dan kita amalkan isi kandungannya, itu adalah lebih baik lagi. Yang ketujuh adalah memintakan ampun oleh para malaikat. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ija khattamal abdul Qur'an, shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin." Artinya, apabila seorang hamba menghadiri waktu pembacaan Al-Qur'an, khususnya adalah ketika membaca doa khatmul Qur'an, maka memintakan ampun bagi orang yang hadir adalah 60.000 malaikat luar biasa. Ini adalah berkat rahmat Allah. Apabila malaikat yang memintakan ampun, maka adalah orang tersebut akan makbul, diijabah segala doanya. Bayangkan 60.000, ya kan? Kita 1.000 aja ini napa sudah luar biasa, apalagi 60.000. Artinya tempat orang yang menghadiri pembacaan Al-Quran, apalagi ketika adalah membaca doa khatmul Quran, ini dihadiri 60.000 malaikat. Terus yang terakhir adalah menyempurnakan ibadah puasa. Jadi orang yang membaca Al-Quran, yang tadinya mungkin ibadah puasa kita agak kurang, mungkin melakukan perbuatan sia-sia, maka dengan kita membaca Al-Quran, ibadah puasa kita menjadi sempurna. Kalau pengen segala ibadah kita disempurnakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita membaca Al-Quran. Semoga kita sekalian termasuk orang ahlul Quran, suka membaca Al-Quran, dan keluarga kita juga termasuk orang yang ahlul Quran, membaca Al-Quran, sehingga rumah tangga kita termasuk orang yang beruntung dunia dan akhirat dan penuh barakah. Mungkin itu pemaparan dari saya. Pak Ustadz, bila saya tadi mendengar penjelasan tentang di tubuh Al-Quran tersebut, ternyata Al-Quran ini adalah sengaja diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk obat semua umat sebenarnya. Ya Pak Ustadz ya, terutama umat muslim sedunia, yaitu untuk mengobati hati, kesehatan lahir dan batin. Jadi memang harus diamalkan terus ya Pak Ustadz ya? Diamalkan terus. Ya, iya. Diamalkannya itu kan mungkin ada waktu-waktu yang tertentu, yang waktu yang baik gitu. Iya. Ya Pak Ustadz. Iya. Bisa dijelaskan sedikit nggak Pak Ustadz? Waktu yang terbaik, jam yang terbaik untuk membaca Al-Quran itu di waktu-waktu kapan saja sih Pak Ustadz? Baik. Waktu yang terbaik membaca Al-Quran adalah kapan saja, di mana saja ada kesempatan. Tapi waktu yang lebih utama, yang paling baik adalah di bulan Ramadan. Karena apa? Di bulan Ramadan waktu yang terbaik. Karena di bulan Ramadan tersebut adalah pahala ibadah kita, termasuk bacaan Al-Quran kita adalah pahalanya dilipat gandakan. Subhanallah. Masya Bayangkan, Allah. kalau di luar Ramadan kita membaca satu huruf daripada Al-Quran cuma 1/10. Tapi dalam bulan Ramadan satu huruf dibalas adalah 70 bahkan 700 ganda, berlipat-lipat kali ganda. Maka untuk itulah kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi Pak Ustadz, bila mana kita galau, kan biasa tuh anak muda, kan biasanya di anak muda nih galau nih. Jadi apa nih kiat-kiatnya sebelum kita membaca Al-Quran? Kan
kalau galau itu terkadang menyepelekan hal yang lain gitu. Ah, masa sih bisa gitu, ragu gitu kan. Nah, jadi apa nih kiat-kiatnya atau sunatnya sebelum membaca Al-Qur'an biar para yang galau ini mau membaca Al-Qur'an gitu. Sebenarnya kan memang obatnya gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Baik. Sebenarnya Al-Qur'an itulah salah satu mukjizat yang terbesar bagi baginda Rasulullah SAW. Bahkan guru saya sendiri mengatakan, andai kata kita toh tidak bisa baca Al-Quran, ya, kalau bahasanya apa, buta huruf, tidak bisa sama sekali. Ambil Al-Quran, pandang, maka itulah salah satu menenangkan hati kita. Hanya memandang saja, memandang, tidak belum lagi membaca. Subhanallah, Masya Allah. Nah, apalagi kita membaca dan mengamalkan isi kandungannya, maka tambah lagi. Subhanallah. Makanya apa? Seorang laki-laki itu apa? Bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, amalan apa untuk bisa menenangkan hati dan pikiran? Salah satunya adalah kamu duduk di tempat orang yang baca Al-Quran, atau kamu sendiri yang baca Al-Quran. Cuma mendengarkan, maka hati kita akan tenang, damai. Nah, syifaun, obat daripada penyakit luar dan dalam. Masya Allah. Ya Pak Ustadz, bahkan daripada ada tim kedokteran, siap. Ya, Alhamdulillah. Beliau meneliti air dibacakan ayat Al-Quran dengan air yang tidak dibacakan Al-Quran, maka air dibacakan ayat Al-Quran itu mengandung efek yang luar biasa, menjadi obat dan penyembuh. Masya Allah. Nah, itu daripada tim kedokteran meneliti. Ya, Pak Ustadz, kita berhenti sejenak dulu. Ya, baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, kita akan astagfirullahaladzim. Nah, baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, kita akan menyambung pembahasan kita lagi setelah jeda pesan berikut ini. Ya pemirsa Cahaya Ramadan yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita dalam pembahasan pentingnya membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Tentunya masih bersama Ustadz Faryadi. Ya Pak Ustadz, tadi terputus ya pembahasan kita ya. Jadi air itu yang dibacakan doa ayat suci Al-Quran dan tidak dibacakan ayat suci Al-Quran itu ada bedanya tuh Pak Ustadz ya? Ada bedanya. Iya, jadi bagaimana itu Pak Ustadz penjelasannya Pak Ustadz? Itu kemarin langsung dari tim kedokteran Samarinda sendiri, yang beliau memaparkan bahwasanya air yang dibacakan ayat suci Al-Quran itu ada pengaruh yang positif, ya, dibanding dengan air yang tidak dibacakan Al-Quran. Contoh adalah misalnya orang itu misalnya kerasukan. Nah, kerasukan jin, maksudnya kerasukan jin misalnya, kesurupan gitu ya Pak Ustadz. Iya. Lalu diminumkan air biasa, itu seakan-akan tidak ada pengaruhnya. Tapi apabila dibacakan ayat Al-Quran, contohnya ada ayatul kursi. Nah, itu kan khusus untuk menghindarkan daripada gangguan syaitan. Lalu dibacakan ayat suci Al-Quran, maka inilah dampak pengaruhnya luar biasa. Subhanallah. Nah, bisa si pasien itu sembuh dengan berkat bacaan ayat suci Al-Quran tersebut. Inilah daripada kehebatan ayat suci Al-Quran, dan kita mudah-mudahan di bulan yang penuh barakah ini selalu
memperbanyak membaca Al-Quran, bahkan orang berlomba-lomba di bulan Ramadan seperti ini untuk mengkhatamkan Al-Quran. Subhanallah. Nah, ini di antara fadil orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya. Nah, Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz bilang di bulan suci Ramadan ini kita berbanyaklah membaca ayat suci Al-Quran. Karena satu hurufnya itu diberi Allah berlipat-lipat ganda dengan puluhan, dengan ratusan, dengan jutaan pahala ya Pak Ustadz ya. Nah, itu yang membaca nih Pak Ustadz. Ya. Kalau misalkan kita hanya mendengarkan saja, apakah kita juga mendapatkan pahala Pak Ustadz? Nah, baik, kita akan memaparkan Quran surah Al-A'raf ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baginya dan diamlah. Pasti kamu akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Artinya, di saat orang membaca Al-Quran, kita mendengarkan, maka selain kita mendapat pahala, telinga kita berpahala dan juga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membaca dan yang mendengarkan sama, dalam artian sama nilainya mendapat pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau rahmat diberikan Allah Ta'ala kepada orang tersebut, maka hatinya akan damai dan tentram. Inilah di antara fadilat orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Masya Allah Pak Ustadz. Jadi tidak hanya yang melantunkan saja, tapi yang mendengarkannya pun mendapatkan pahala. Bahkan rahmat. Mendengarkan, memegang atau memeluk pun atau menyentuh pun juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Pak Ustadz. Subhanallah. Makanya, subhanallah. Kalau kita membaca Al-Quran, kita contohnya apa? Maka fungsikan anggota tubuh kita. Contoh, tangan dua belah kita memegang. Mata kita melihat tulisan Al-Quran. Telinga kita mendengarkan. Maka tangan mendapat nilai pahala, mata kita juga mendapat pahala, telinga kita mendengarkan mendapat pahala. Inilah sebagai salah satu bentuk untuk menyukuri nikmat Allah. Walaupun kita hafal. Subhanallah. Kita hafal. Cuma ya Allah, saya ingin menyukuri nikmat yang Kau berikan. Contoh tangan. Nah, nanti ada saatnya, naudzubillah, tangan kita tidak berfungsi lagi, tidak bisa lagi megang. Nah, cuma niatkan nanti saat kita membaca Al-Quran, memegang tangan, niatkanlah menyukuri nikmat tangan masih bisa memegang ayat suci Al-Quran. Nah, mata kita walaupun kita hafal, gunakan untuk melihat tulisan kalamullah, yaitu ayat suci Al-Quran. Tanda kita menyukuri nikmat Allah. Telinga kita mendengarkan juga tersebut. Siapa kata Allah Ta'ala mensyukuri nikmatku, pasti aku tambah. Nah, insya Allah kalau ditambah tangan kita yang tadinya bisa megang, insya Allah akan disehatkan kembali. Ya, tadinya kita diberikan kekuatan megang, insya Allah sampai akhir hayat kita tangan kita tidak akan stroke. Karena kita menyukuri, itu ayat Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur atas nikmatku, pasti aku tambah. Tapi jika kamu ingkar, tidak syukur, maka bahwasanya azabku sangat pedih. Ya Allah, subhanallah. Berarti kalau di azab Allah itu tidak harus nunggu ke akhirat ya, di dunia pun juga bisa ya Pak Ustadz. Ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, jadi Pak Ustadz, misalkan nih dalam keadaan terdesak, misalkan kita lagi berhalangan gitu kan ya, tapi perasaan kita berhalangan, maksudnya kalau perempuan itu dalam masa haid. Nah, tapi hati kita pada saat itu tidak tenang. Ya biasanya aku membaca Al-Quran gitu, bagaimana? Boleh nggak kita menyentuh Al-Quran dan membaca Al-Quran gitu? Iya, baik. Walaupun haid kita udu gitu, boleh nggak? Ya, baik.
Menyentuh Al-Quran bagi perempuan haid adalah tidak boleh menstruasi, ya kan? Ya. Karena itu adalah orang yang haid ataupun menstruasi lah itu dalam keadaan hadas besar. Kalau sudah bersih, mandi dulu, ya. Sedangkan hadas kecil adalah orang itu tidak berhadas besar, cuman apa? Dia melaksanakan wudhu. Nah, jadi bagi perempuan yang sedang haid dilarang menyentuh Al-Quran dan membacanya. Lalu bagaimana supaya hati kita tenang? Maka boleh kita berzikir, mengingat Allah, bacaan tasbih, tahlil, istighfar, sholawat, itu boleh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha Ya. illallah, Allahu akbar gitu Karena ya. itu Bukan bukan termasuk bacaan Al-Quran, makanya tasbih. Subhanallah. Ya, boleh bacaan ayat suci Al-Quran dalam keadaan terdesak. Dalam artian adalah, contoh, ada tetangga kita meninggal, nah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sedangkan itu ayat Al-Quran. Iya, betul. Nah, kita dalam keadaan haid, menstruasi, maka menurut pendapat ulama boleh, cuma jangan niat membaca Al-Quran. Tapi niat adalah lafaz zikir. Lafaz zikir. Tarjik namanya. Tarjik namanya. Ya, tarjik itu artinya adalah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh lagi, ketika mau makan, maka adalah kita disunahkan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Cuma boleh tabarok mengambil barakah, cuma jangan niat membaca Al-Quran. Tabarok. Tabarok. Iya, supaya kita makan barakah. Masya Allah. Ya, kata Rasulullah, siapa yang di awal pekerjaannya tidak dimulai dengan baca bismillahirrahmanirrahim, bahwa apa, maka kurang barakahnya, terputus. Maka supaya makanan kita, kerjaan kita menjadi barakah, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau doa makan, tidak apa-apa, walaupun kita dalam keadaan haid, itu doa. Doa bukan kalau termasuk doa, Al-Quran. Kalau doa tidak apa-apa ya, apa-apa. Pak Ustadz. Walaupun Doa. berbahasa Arab ya, Pak Ustadz. Iya, walaupun bentuknya bahasa Arab. Iya. Oh, seperti itu Pak Ustadz ya. Jadi bila para wanita haid tidak boleh menyentuh Al-Quran, tetapi boleh berzikir atau mengucapkan bismillah, tapi tidak meniatkan untuk baca Al-Quran gitu. Ya. Tadi apa namanya Pak Ustadz? Kalau Tarzik ya. Ya, tarjik. Tarzik. Kalau innalillah. Innalillah itu hanya mengucapkan doa ya, termasuk seperti itu ya Pak Ustadz. Betul. Iya Pak Atau Ustadz. sudah menjadi amalan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim kan itu bacaan Al-Quran. Cuma kita sudah jadi amalan, sudah jadi rutinitas kita setiap mau tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Itu boleh. Karena ini bentuknya amalan, bukan membaca ayat suci Al-Quran. Maka dalam keadaan seperti itu boleh kita adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan niat dan tujuanlah zikir ataupun adalah tabarok. Tabarok. Iya, tabarok amalan. Amalan. Ya, amal rutinitas ada lagi kita. nih Pak Ustadz. Kan sekarang di HP tuh YouTube gitu Pak Ustadz ya. Sekarang ada kumpulan-kumpulan lantunan ayat suci Al-Quran Pak Ustadz. Nah, itu bagaimana? Apakah pada saat kita berhalangan haid gitu, apakah kita boleh mendengarkannya saja gitu? Mendengarkan memasang YouTube dengan lantunan ayat suci Al-Quran, apakah boleh? Mendengarkan apakah di YouTube ataupun di luar, maksudnya seperti saya membacakan ayat suci Al-Quran, lalu ada ibu-ibu sedang haid ataupun perempuan haid mendengarkan, boleh. Oh boleh, sangat boleh kayaknya. Iya. Ya. Asalkan dia jangan ikut membacanya. Ya, mendengarkan kapan saja ayat suci Al-Quran boleh, malah bagus mendapat nilai pahala. Oh subhanallah, Masya Allah. Baiklah pemirsa Cahaya Ramadan yang berbahagia, kita akan terus membahas pentingnya membaca ayat suci Al-Quran di bulan Ramadan setelah jeda pesan berikut ini.
Ya pemirsa Cahaya Ramadan yang beriman dan disayang Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bersama Ustadz Pariadi. Ya Pak Ustadz, tadi kita banyak sekali membahas, mengupas tentang syafaat, khasiat, hikmah daripada membaca ayat suci Al-Qur'an ya Pak Ustadz ya. Dan Pak Ustadz, kan kita mempunyai para generasi-generasi muda, terutama anak-anak kecil itu ya Pak Ustadz ya. Mungkin mulai dari umur 5 tahun hingga 12 tahun ya Pak Ustadz ya. Yeah. Dan kita mendasarinya kan ingin sekali para orang tua ini mendasari anak-anak kita sebagai tahfiz Quran Pak Ustadz. Nah, namun kita tidak bisa memaksakan anak kita seperti itu saja kan Pak Ustadz. Ayo kamu harus membaca Al-Quran, kalau tidak kamu nanti masuk neraka, kan seperti itu kan. Tidak bisa kita menjas atau memaksa anak-anak kita gitu ya Pak Ustadz. Apalagi jiwa anak kecil itu sangat bebas gitu, dia tidak mau dipaksakan. Bila dipaksakan sedikit malah stres akhirnya. Kasihan anak-anak kan. Apakah ada amalan-amalan atau doa mujarab gitu agar anak kita itu juga dapat mencintai Al-Quran dan mau menghafalkannya gitu? Bagaimana Pak Ustadz? Apakah ada kiat-kiatnya seperti amalan dan doa-doanya? Baik. Adapun cara untuk anak kita yang tadinya rusak, dalam artian adalah akhlaknya yang luar biasa. Dulu kami pernah pelatihan di kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan. Dosen saya, lupa nama beliau ya, beliau mengasih amalan. Kata beliau untuk menginstal ulang memori anak kita yang sudah tercemar, dalam artian adalah pikiran rusak, ya kan? Nah, maka dianjurkan di situ adalah waktu menjelang tidur dan setelah bangun tidur. Apa? Ya kita bimbing adalah mereka untuk membaca bacaan ayat suci Al-Quran ataupun bentuk zikir. Ya salah satunya adalah, nak, ayo baca doa mau tidur. Ya, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah itu adalah bacaan mau menjelang tidur. Nah, jadi saat menjelang mau tidur dan ketika bangun tidur. Nah, nanti setelah bangun tidur, kita lagi sebagai orang tua adalah membacakan, mengingatkan. Nah, apa bacaan doa setelah bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Maka kata dosen saya, kalau kita menerapkan amalan seperti itu ketika menjelang tidur, menyebut asma Allah, mengingat Allah, maka sedikit demi sedikit anak kita yang tadinya pikirannya negatif, dia akan berubah menjadi yang baik. Subhanallah. Jangan lupa doa. Doa. Ya, karena doa orang tua itulah sangat makbul. Jadi dari orang tuanya dulu dari ya, orang tuanya Ustadz. dulu. Iya. Ya. Dan lagi adalah dalam hadis Nabi, khatibin nas biqadri uqulihim. Maka percakapilah manusia itu sekedar amal kemampuannya. Dalam artian untuk memotivasi supaya mereka lebih giat, kita kasihlah hadiah atau uang. Boleh seperti itu ya Pak Ustadz ya? Ya. Boleh. Ini untuk memotivasi supaya mereka lebih giat lagi untuk membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Contoh, Masya Allah. Nah, kalau kamu masuk TPA, ngaji dengan guru si ini, saya beri kamu uang. Berapa Bu? Berapa Pak? Nah, contohnya 100.000, tidak apa-apa kita berkorban. Demi untuk mencetak anak generasi penerus kita, anak bangsa kita adalah menjadi anak yang ahlul Quran. Subhanallah. Supaya bisa membaca Al-Quran. Maka kita iming-imingi dengan imbalan hadiah ataupun uang, agar mereka adalah tergerak, bahkan senang, gemar membaca Al-Quran. Itu boleh. Subhanallah. Nah, kalau kita suruh,
Ayo cepat ngaji, nggak bakal anak sekarang ini. Iya. Apalagi pengaruh ya kan lingkungan. Lingkungan. Iya lingkungan. Jadi lingkungan tuh mempengaruhi. Dalam hadis Nabi, ajar qablad dar. Sebelum kita membeli rumah, membangun rumah, liatin jiran. Kalau jirannya orangnya agamis, itu akan mempengaruhi kita dan anak kita. Contoh kita tinggal di lingkungan orang yang agamis. Di situ orangnya apa? Perempuannya berjilbab, berhijab semuanya. Mau nggak mau kita akan terpengaruh. Dan mungkin kan kita sendirian. Iya. Artinya buka jilbab nggak mungkin. Aku malu. Iya. Buka jilbab. Karena apa? Jiran tetangga saya semuanya pakai jilbab, pakai hijab. Nah, maka juga kita akan terikut. Maka inilah salah satu mempengaruhi lingkungan. Ya, jadi anak kita kalau pengen menjadi anak yang baik, lihat lingkungan. Salah satu lingkungan yang terbaik adalah memasukkan anak kita di pesantren. Otomatis kan teman-temannya di sini semuanya akan baik, dia akan terikut. Nah, jadi kalau anak kita malas melihat teman-temannya baca Al-Quran, ngaji, dia akan terikut menjadi ahlul Quran atau suka membaca Al-Quran, termotivasi mereka. Subhanallah. Nah, itu untuk anak-anak kita yang di rumah ya, ibu-ibu ya. Jadi orang tualah yang mengawali semua itu. Jadi kalau misalnya doa orang tua terus, berkesinambungan terus, insya Allah anak-anaknya dengan doa, dengan kita mengajarkan doa juga, langsung bisa semangat anak-anak kita untuk belajar ayat suci Al-Quran, tentunya juga menghafalkan ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah Pak Ustadz, ini untuk para pedagang-pedagang Pak Ustadz, pedagang kaki lima, UKM yang kecil atau pedagang-pedagang besar lah, kecil atau besar gitu ya Pak Ustadz. Nah terkadang kan dagangan mereka lesu gitu Pak Ustadz, ya kan gitu. Nah, apakah pada saat mereka berdagang, bolehkah membaca ayat suci Al-Quran di tempat dagangannya gitu? Atau adakah doa-doa penglaris gitu di dalam ayat suci Al-Quran? Berbagi ilmu ya Pak Ustadz? Ya, okay. Ya silakan Pak Ustadz. Adapun bagi para pedagang-pedagang, kita tetap dianjurkan baca Al-Quran ataupun amalan-amalan yang lainnya. Di saat dagangan kita sunyi, ya kan? Tidak ada pengunjung untuk yang beli, bacalah Al-Quran. Kenapa? Kalau kita baca Al-Quran, otomatis kita mendapat pahala. Walaupun dengan kita kurang laris. Tapi kalau kita tidak baca Al-Quran, rugi dua-duanya. Rugi dua-duanya. Dunianya rugi, akhiratnya rugi. Oh iya betul, iya betul Pak Ustadz. Maka dengan seperti itu, ambil Al-Quran. Ya, ataupun kita mendengarkan ayat suci Al-Quran. Tapi lebih baiknya adalah kita sendiri yang baca. Ya. Misal contohnya di HP, ya kan? Kita baca surah Al-Baqarah, baca ya kan, walaupun pelan. Nanti kalau ada pembeli, ya kita tutup, sadaqallah. Nah setelah selesai orang beli, kita buka lagi ayat suci Al-Quran, kita baca lagi. Maka ini adalah mendatangkan barakah bagi tempat toko yang kita tinggalin. Ataupun toko tempat yang kita jualin tadi, berjualan tadi. Nah ini. Selain barakah dunia, barakah akhirat. Jadi dua-duanya dapat ya Pak Ustadz ya. Dapat. Kalau kita tidak membaca ayat suci Al-Quran malah rugi dua-duanya. Sudah tidak ada pelanggan, pahala tidak dapat, ya kan? Nah tapi kalau kita membacanya, walaupun pelanggan agak sepi, namun pahala kita dapat gitu ya, tetap dapat gitu. Alhamdulillah. Itu artinya lah menyukuri nikmat Allah yang diberikan Allah. Nah insya Allah. Dengan bacaan ayat suci Al-Quran, dengan sendirinya dia akan menarik nantinya. Itu salah satu adalah pintu rezeki adalah membaca ayat suci Al-Quran, dan juga adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sholawat yang paling pendek adalah di dalam kitab Sa'adatud Darain, itu pengarang kitab menyebutkan, barang siapa yang membaca sholawat Sallallahu Ala Muhammad, memperbanyak, ya,
maka seluruh orang beriman akan cinta kepada dia, senang kepada dia. Subhanallah, Masya Kecuali Allah. orang munafik dan orang kafir yang tidak senang. Asalkan di hatinya ada iman, maka otomatis akan tertarik, senang dimanapun dia tinggal. Subhanallah. Artinya orang senang, ya kan? Melihat napa jualannya senang. Nah itu salah satu adalah penarik ataupun penglaris dagangan membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain membaca Al-Quran. Jadi sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Diperbanyak gitu ya Pak Ustadz ya, diperbanyak. Iya. Itu magnet rezeki juga. Iya. Mungkin magnet jodoh yang belum dapat jodoh, insya Allah ya Insya di bulan Allah. Ramadan ini dengan memperbanyak sallallahu ala Sayyidina Muhammad bisa ini ada lamaran nanti ya Mas. Amin. Iya, insya Ya Allah, Allah, amin. barakallah. Allahumma shalli Muhammad ala Sayyidina Muhammad. Ya Pak Ustadz, banyak sekali barokah dan syafaat ayat suci Al-Quran ya, baik di dalam ayat suci Al-Quran, zikir-zikirnya ya Pak Ustadz ya. Terus tadi Pak Ustadz janji tadi katanya mau memberi doa. Apa tuh doanya Pak Ustadz untuk ini? Apa penarik rezeki selain sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, ada nggak doa lain gitu Pak Ustadz? Boleh yang di rumah menyediakan secari kertas dan pulpennya. Siapa tahu ingin mencatat untuk para pedagang. Iya Pak Ustadz, mungkin doanya pendek nggak apa-apa Pak Ustadz. Di antara amalan untuk adalah pintu rezeki adalah ketika kita membuka toko, maka awalilah dengan membaca basmalah supaya menjadi barakah. Dan di antaranya lagi adalah kita mengamalkan membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Sholawat di situ adalah itu sumber daripada segala pintu rezeki. Ya, dengan selawat itu pula adalah Allah Ta'ala membukakan pintu rezeki. Dengan selawat itu pula adalah Allah Ta'ala mendatangkan ketenangan hati dan pikiran. Dengan selawat itu pula adalah untuk menarik simpati orang lain. Ini otomatis. Karena Allah Ta'ala dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, innama anal qasim wallahu mu'ti. Hanya saja adalah aku ini, kata Rasulullah, tukang bagi dan Allah yang memberi. Jadi Allah memberi kepada Nabi Muhammad, Rasulullah tukang bagi. Nah ini bagian di sinilah rezeki masuk situ, jodoh masuk di situ, ya kan, kedudukan masuk situ, pangkat dan haibah dan wibawa situnya masuk di dalam selawat. Subhanallah. Ya tergantung kita. Semakin kita dekat dengan Rasulullah, maka semakin banyak kita mendapat bagian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli Muhammad. Ya, coba lihat orangnya ahlu selawat. Itu luar biasa. Ahlu selawat dan ahlul Quran, terutama selawat. Ya, semakin kita banyak memperbanyak membaca selawat, maka otomatis rezeki yang jauh pun insya Allah akan didekatkan Allah Ta'ala. Ada caranya, dalam artian ada jalan-jalan dimudahkan Allah Ta'ala lewat siapa-siapa, anda tahu itu Allah yang memudahkan. Ya. Jadi sholawat aja diperbanyak. Sholawat kan banyak ya Pak Ustadz ya. Jadi terserah mau sholawat apa saja, yang jelas hikmat kita membaca sholawatnya dan juga diperbanyak gitu ya, untuk diperbanyak membaca salawatnya gitu. Baiklah Pak Ustadz, kita tadi telah membahas banyak sekali tentang ayat suci Al-Quran Pak Ustadz, dan mungkin sekiranya Pak Ustadz dapat memberikan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan kita dari segmen pertama sampai segmen terakhir ini Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz untuk memberikan kesimpulannya. Baik, kesimpulan daripada yang kita uraikan dari awal sampai akhir adalah, yang pertama adalah dengan kita membaca Al-Quran, memperbanyak lebih-lebih di bulan yang mulia dan barakah ini, yang pertama adalah kesimpulannya mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang kedua adalah menjauhkan diri daripada guna syaitan.
Artinya jauh daripada perilaku-perilaku yang jahat. Karena ayat suci Al-Quran kita baca baik dalam hati ataupun dibaca secara lisan. Dalam hati adalah bagi perempuan yang sedang haid ataupun menstruasi. Kan tidak boleh bacanya di mulut. Tapi dalam hati sebanyak apapun boleh kita membaca untuk menghindarkan diri daripada gangguan syaitan. Terus yang ketiga adalah membuat hati menjadi tenang. Orang yang membaca kalamullah maka hatinya akan damai dan tentram. Disinilah letak kebahagiaan kita, menjadi orang yang damai. Ya, hati bahagia itu tidak mesti memiliki harta yang berlimpah. Banyak orang punya harta yang berlimpah, ya, mobil mewah, kekayaan yang luar biasa, tapi hatinya gelisah. Salah satu untuk mendatangkan hati tenang dan bahagia adalah dengan memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Terus yang keempat terakhir adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Malik, orang yang membaca Al-Quran, apakah dia tahu daripada segi artinya atau isi kandungannya, walaupun dia tidak tahu, maka amalan membaca Al-Quran adalah amalan yang terbaik, walaupun dia tidak mengerti isi kandungan ataupun arti daripada yang dia baca. Nah, ini adalah amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak, maka semakin dicintai Allah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini kesimpulan akhir daripada pembicaraan kita tentang keutamaan membaca ayat suci Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz atas kehadirannya Pak Ustadz, memberikan waktunya untuk hadir di program kami TVRI Kaltim ya Pak Ustadz ya. Semoga sehat selalu ya Pak Ustadz. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Pemirsa Cahaya Ramadan Kalimantan Timur yang berbahagia dan tentunya terus disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya usai juga acara Cahaya Ramadan kita hari ini, dan insya Allah besok akan berlanjut lagi. Akhirnya saya beserta kerabat kerja yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.